Masih bicara mengenai memperbaiki rezeki. Kadang-kadang ada orang yang sudah berusaha hidupnya agar sebaik-baiknya mendapatkan rezeki tapi belum juga berhasil karena apa yang dia lihat mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai keberuntungan. Bagaimana Pak? Melalui sudut pandang atau cara kita melihat kemana rezeki harus kita dapatkan? Ada seorang istri yang iri melihat suaminya pulang dari kantor bukan memanjakan istrinya tapi baca koran sore. Istrinya bilang, aduh seandainya Tuhan menciptakan aku menjadi koran, maka setiap sore aku akan dipegang dan dipandang-pandang. Terus dia bilang apa? Suaminya, kalau istriku seperti koran, paling enggak setiap sore ganti. Sudut pandang. Kita itu kadang-kadang melihat kehidupan itu seperti tidak enak karena kita mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang menyedihkan. Itu sebabnya jagalah pergaulan yang baik, dengarkan yang baik-baik, baca yang baik-baik. So, mudah-mudahan dengan itu kita bukan hanya sudut pandangnya baik, dimanapun kita melihat dibaikkan karena bagi mata yang ikhlas membaikkan kehidupan, sampah pun indah. Karena dia bisa gali rezeki yang besar dari pengelolaan sampah. Itu. Masih kembali saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Siapa? Bapak? Sejarah banyak mencatat, banyak orang-orang yang pendidikan rendah, bahkan kadang-kadang putus sekolah, tapi mereka sukses menjadi orang kaya raya. Ya. Tapi di satu sisi, banyak orang yang punya predikat atau pendidikan bagus, nilai akademiknya bagus di kampus, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang menganggur, susah untuk bekerja. Pertanyaan saya adalah, apakah ada korelasi antara pendidikan dengan rezeki yang dia dapatkan? Ada istilah sekolah, ada istilah pendidikan ya Pak ya? Masalahnya, tidak semua orang yang sekolah menjadi terpelajar. Dan tidak semua orang yang mengenyam pendidikan terdidik. Belajarnya lama tapi tidak digunakan untuk kebaikannya. Ya. Batas dari pengetahuan adalah pengetahuan terbaik. Kalau yang kita ketahui itu hanya sampai A, maka A adalah pengetahuan terbaik. Gunakan. Bukan dikeluhkan, disepelekan untuk memprotes Tuhan yang tidak memberikan izin kepada kita untuk belajar yang B. So, Pak, penggunaan ilmu lebih penting daripada ilmu. Kedua, mempekerjakan orang berpendidikan itu lebih penting daripada pendidikan. Karena banyak orang terdidik tidak mempekerjakan dirinya sendiri. Itu sebabnya diantara kita yang muda-muda, kalau karir Anda mau cemerlang, jangan berpikir hanya untuk bekerja, berpikirlah untuk mempekerjakan orang lain. Itu yang menjadikan kemampuan Anda berlipat-lipat sejumlah orang yang Anda pekerjakan. Mudah-mudahan itu logis. Gitu. Sangat logis Pak Mario. Terima kasih. Bisa kita masuk pada kesimpulan program ini. Sahabat-sahabat saya yang super memperbaiki rezeki. Dengarkan ini ya. Berdoa saja sudah indah. Apalagi hidup dalam keindahan doa. Cantik sekali. Nah, banyak diantara yang kita terima sekarang, yang kita nikmati adalah hal-hal yang tidak pernah kita minta. Mas Hilbram. Iya Pak. Tuhan maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui. Ya. Lebih baik mana hal-hal yang diketahui Tuhan dengan yang kita ketahui? Yang diketahui Tuhan. Jadi Tuhan mengetahui hal-hal yang lebih baik bagi kita. Iya. Jadi mungkin permintaan itu hanya karena diperintahkan. Minta saja. Soal yang diberi apa, betul-betul sebaiknya kita serahkan kepada yang maha mengetahui. Kalau permintaan yang terbaik adalah kehidupan yang baik, maka mulai hari ini kalau kita mau memperbaiki rezeki, karena kehidupan ini yang
panjang, tidak mungkin bisa kita tahan dengan lari cepat 100 meter setiap hari. Perpanjanglah nafas Anda dengan sikap yang lembut kepada sesama. Kelembutan hati Anda memanjangkan daya tahan Anda di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Kehidupan ini tidak mudah loh ya. Mulai dari sekarang ambil tanggung jawab pribadi, gunakan kehidupan sebagai doa, gunakan kebaikan orang lain sebagai tanggung jawab kita, dan mudah-mudahan jiwa-jiwa kita yang ikhlas membahagiakan sesama, dirawat kebahagiaannya oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk kesempatannya dan mudah-mudahan rezeki Anda yang sudah baik bisa berlipat ganda kebaikannya setelah Anda menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Mario Teguh Golden Ways. Saya mendapat kesimpulan bahwa untuk mendapatkan suatu rezeki itu harus memerlukan usaha, upaya, dan doa. Setiap orang sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Yang membedakannya adalah upaya. Rezeki itu harus memang dicari dengan upaya, dengan tidak merasa angkuh. Kita tuh selain harus berdoa, juga harus berupaya. Dan nggak ada yang namanya itu orang nggak ada rezeki. Dalam memperbaiki rezeki harus ada upaya, doa, dan usaha kita. Diperlukan adanya upaya, yaitu dengan adanya doa dan tindakan. Dan lebih indah lagi kalau kita bisa hidup dalam keindahan doa. Sekian dan terima kasih. Salam super.